Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, zahir batin, dan selalu semangat dalam mencari ilmu, khususnya pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mari kita belajar bersama-sama untuk anak-anak kelas 4 di bab 3. Mari kita semuanya buka halaman 23. Yakni membicarakan tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Kita lanjutkan. Apa sih pengertian keragaman itu? Ada yang tahu? Ya, keragaman adalah perbedaan yang ada di sekitar kita, seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan bahasa. Perbedaan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Alhamdulillah, di sekitar kita ada berbagai macam perbedaan, tapi ingat, perbedaan tersebut harus kita syukuri. Tidak boleh kita saling mengolok satu dengan yang lainnya. Tidak boleh ya. Harus kita syukuri. Lanjutkan. Yakni materi pembelajaran yang ada di bab 3 ini. Yang pertama membicarakan tentang keragaman sebagai sunnatullah. Apa sih Pak itu? Mari nanti kita ulas satu persatu. Yang kedua, ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Dan yang terakhir, saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Mari kita ulas satu persatu. Yang nomor 1 tentang keragaman sebagai sunatullah. Keragaman adalah bagian dari ketetapan Allah atau sunnatullah dalam menciptakan makhluknya atau makhluk Allah. Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan. Apa saja Pak contohnya? Perbedaan seperti perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan budaya, perbedaan bahasa, dan perbedaan agama. Keragaman harus dijadikan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk berselisih. Jadi keragaman yang ada di sekitar kita itu harus kita sebagai kekuatan agar satu dengan yang lainnya saling melengkapi untuk bisa menjadikan kerukunan dalam keragaman yang ada di sekitar kita. Lanjutnya yakni tentang dalil Al-Quran tentang keragaman itu apakah ada Pak? Iya, ada. Ayat berapa ya Pak? Surat apa? Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang Allah berfirman, artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Selanjutnya yakni ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Setiap agama pasti mengajarkan tentang kebaikan untuk menciptakan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Islam menekankan berbuat baik kepada semuanya, termasuk berbuat baik juga kepada non-muslim, sebagaimana ajaran kebaikan dalam agama-agama yang lainnya. Jadi meskipun kita itu beragama Islam, dengan agama yang lain tidak boleh saling olok-mengolok, tidak boleh saling ejek-mengejek, dan lain sebagainya. Intinya harus kita jadikan kebaikan bersama demi keadilan dan kesejahteraan, kedamaian bangsa Indonesia kita tercinta ini.
Selanjutnya yakni ajaran kebaikan dalam Islam. Meliputi apa saja, Pak? Yang pertama, ini contoh-contoh aja ya yang ada di materi. Menolong sesama. Sesama muslim, sesama kawan, sesama teman, dan lain sebagainya. Yang kedua, menghormati perbedaan. Jangan pilih-pilih teman, semuanya sama saja. Selanjutnya, bersikap jujur dan amanah. Jujur, amanah. Amanah itu apa sih, Pak? Amanah itu dapat dipercaya. Dan yang terakhir, menjaga lingkungan di sekitar kita. Agar kebaikan-kebaikan kecil tersebut bisa kita dapat dan kita semuanya bisa hidup dengan aman. Selanjutnya, menghormati dan menghargai perbedaan agama. Islam itu mengajarkan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Ya, sikap ini penting untuk menciptakan kedamaian dan persatuan di tengah keberagaman. Karena kita hidup di Indonesia ini tidak cuma agama Islam, ada agama-agama lain seperti agama Kristen, agama Konghucu, agama Hindu, dan lain sebagainya. Jadi, mari kita jaga perbedaan agama di Indonesia ini sehingga mewujudkan hidup yang aman, hidup yang damai, hidup yang berdampingan dengan agama lain. Dalil dalam Islam tentang toleransi seperti firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi kalau masalah perdamaian silahkan kita berdamai, berdampingan, tapi kalau tentang masalah keyakinan dalam beragama, kalau yang non-muslim juga non-muslim, kalau untuk yang muslim, ya muslim. Karena seperti firman-Nya Allah, untukmulah agamamu dan untukku agamaku. Mungkin itu saja yang bisa Pak Ridwan sampaikan tentang sedikit pemaparan materi pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa ingat tetap semangat belajar dimanapun berada. Semoga video ini bisa menjadikan sedikit mengulang materi-materi yang sudah Pak Ridwan ajarkan. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi anak-anak dalam menyimak video ini. Semoga kita semuanya dalam belajar mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.